Bismillahirrahmanirrahim. Amsayna wa amsaha mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Ayo Bunda ikutin ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ulang Bun. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwata illa billah. Kalau ada kata bijak mengatakan, bacalah subhanallah. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Wahai malaikatku, layakkan yang mengucap subhanallah itu untuk mendapat rahmat dariku. Ketika kita membaca alhamdulillah, iya malaikatku kata Allah, layakkan juga dia mendapat rahmatku. Sampai kemudian puncaknya ketika seseorang hamba mengatakan dalam kesehariannya, dalam hatinya, dalam kehidupannya, la ilaha illallah. Wahai malaikatku, layakkan yang membaca itu mendapatkan cintaku. Ya Rob, kalau sudah cinta Allah yang kita dapat, kira-kira masihkah kita mengemis cinta manusia? No. Kenapa? Karena hati kita udah kenyang, pikiran kita udah kenyang. Semuanya udah kenyang dengan perhatian Allah. Cuman kadang kan kita egois, kita nggak pernah peduli dengan luka batin kita. Kita nggak pernah peduli dengan kering kerontongnya batin kita. Kita hanya peduli ketika muka kita jerawatan. Kita hanya peduli kalau sudah plek ketuaan kita udah muncul. Kita peduli ketika kerut-kerut di garis-garis tubuh kita bermunculan. Tapi kita nggak pernah tahu. Saat kapan? Saat batin kita merengek. Saat batin kita menyalahin orang. Saat batin kita banyak menuntut. Saat batin kita selalu protes dengan setiap drama kehidupannya kita temui. Kemudian apa yang terjadi? Kita nggak pernah merasakan hidup itu bahagia yang sesungguhnya, nggak pernah. Kenapa? Karena barometer kebahagiaan kita menempelnya ke orang lain. Nah teman-teman semua, di kesempatan yang berbahagia ini, Masya Allah, qadarullah, Umi belajar untuk diri Umi sendiri. Kemudian maka rembuk runding dengan Mbak Nia, Masya Allah, Mbak Nia. Akhirnya kita pilihlah tema kita malam ini, self love, mencintai diri sendiri. Ini orientasinya bukan egois Bunda ya. Ini lebih ke, hayo, siapa orang yang paling mengenali diri kita kalau bukan kita gitu ya. Hayo, siapa orang yang paling tulus mencintai kita kalau bukan kita. Maka kemudian jangan pernah menempelkan kebahagiaan kita itu pada pasangan kita. Jangan pernah menempelkan kebahagiaan kita itu pada bos kita. Jangan pernah menempelkan kebahagiaan itu pada anak keturunan kita. Karena sesungguhnya untuk menularkan sebuah kebahagiaan, kitanya bahagia dulu. Kitanya kenal diri kita dulu. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Semoga tema hari ini, Bunda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai kemana, bismillah. Selama kita punya hati, selama kita punya cinta, selama kita punya diri kita sendiri, maka hayo hari ini kita giring. Bagaimana cara mencintai diri sendiri dalam Islam? Karena sesungguhnya mencintai diri sendiri itu adalah salah satu bentuk keimanan. Dan itu bukan keegoisan, justru malah melahirkan kesadaran dan tujuan hidup kita. Oke, lanjut Mbak Nia. Oke, nah di kesempatan yang berbahagia ini, Umi akan menggiring kita bahwa untuk mencintai diri sendiri itu, kita harus tahu kita ini siapa. Saya itu siapa. Kalau bahasa kerennya kan man ana gitu ya. Sampai lagunya banyak banget man ana gitu. Siapa saya? Maka kalau di usia kita berapa rata-rata nih? Udah ada yang 30, 40, 50, atau mungkin udah yang 60?
Kalau ngikut Nabi, Masya Allah tinggal 3 tahun lagi gitu ya. Innalillahi. Just kidding Bunda. Oke. Jadi Bunda, untuk mencintai diri sendiri itu, sekali lagi, tolong digarisbawahi, hari ini kita tidak, Umi tidak mengajar bunda-bunda di sini untuk egois, tapi bagaimana kita itu mengenal diri kita. Mengenal diri di sini maksudnya apa? Kita itu orang yang paling tahu kelemahan saya itu apa, kelebihan saya itu apa. Kenapa? Kalau kita misalnya menempelkan siapa kita dari orang lain, orang itu melihat kita seperti cerita seseorang menilai gajah. Kalau dia fokus dengan belalainya, pasti gambarannya tentang sesuatu sebatas belalai. Kalau memandang tubuhnya, maka akan memandang hanya sebatas besarnya tubuh. Nah, untuk itu, orang yang paling kenal man ana siapa saya, apakah itu kelebihan atau kekurangannya itu ya kita. Nah, permasalahan hari ini kenapa kita gampang galau, kecewa, putus asa, tidak jelas tujuan, sering menyalahkan orang lain, menganggap kegagalan itu adalah ketidakberesan atau kesialan. Kenapa? Karena kita tidak tahu saya ini siapa, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, dan itu PR besar. Demi Allah, kita tidak akan tahu kebahagiaan yang hakiki kalau kita tidak mengenal diri sendiri. Nah, kenapa kita harus mengenal diri kita? Bukan untuk berlomba dengan orang lain, bukan untuk menjadi superhero atau seperti apapun di hadapan orang lain. No, itu terlalu kecil. Tapi untuk apa? Untuk berusaha menjadi baik, semakin baik, lebih baik, sangat baik, sampai kita berusaha menjadi orang paling baik. Paling baik bukan melahirkan sebuah kesombongan, sekali lagi no. Tapi paling baik itu minimal. Hari ini saya harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini saya garis bawahi Bunda, hari ini saya harus lebih baik daripada kemarin. Nah, jadi cara berpikir kita itu tidak mengukur kebaikan kita dengan tetangga, dengan teman kerja, ataupun dengan siapapun. Tapi saya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi target kita jelas, sesuatu yang ingin kita ubah jelas, sesuatu yang kelebihan kita tuh jelas. Kapan tadi kata kuncinya? Kita harus tahu dulu siapa kita. Lanjut Mbak Nia. Nah, ini dengan cara apa kita itu sebenarnya bisa mencintai diri kita sendiri? Yang pertama, kita itu mencoba kok memprioritaskan diri kita dahulu. Bukan berarti sekali lagi di sini tidak konsepnya egois ya. Nanti akan kita bedakan mana yang egois, mana yang self love ya. Oke, yang pertama peduli dengan diri sendiri. Peduli dengan diri sendiri atau memprioritaskan diri sendiri di sini maksudnya adalah tanpa merasa bersalah ketika kita agak sedikit mikirkan diri kita. Bukan berarti kita nggak peduli lagi sama orang. Jangan pula kita berpikir ketika kita sedikit meluangkan waktu untuk diri kita, kemudian kita merasa memiliki dosa sosial gitu loh. Dosa sosial maksud Umi di sini adalah kita nggak merasa peduli sama orang lagi. Tidak. Tidak mungkin kita akan mampu mengurus orang lain. Jangankan orang lain, anak kandung kita saja tidak mampu kita urus kalau diri kita nggak beres. Nah, bagaimana kita akan meluas ke masyarakat? Bagaimana kita akan memberikan gebrakan besar kepada orang lain kalau kitanya nggak beres? Kalaupun kita memaksakan diri, maka akan lahirlah manusia yang berpura-pura. Pura-pura bahagia, pura-pura punya, pura-pura senang. Semuanya berpura-pura. Kenapa? Karena lain di hati, lain di casing. Maka akan lahir. Justru di sana kita lagi menumpuk penyakit-penyakit baru di atas penyakit-penyakit yang sudah ada gitu. Oke Bunda, jadi boleh nggak Mi kita memprioritaskan diri kita? Boleh dan makan harus. Kenapa? Karena ketika kita mengenal diri kita itu menjadi pondasi. Oh, saya kelebihannya ini. Oh, saya kekurangannya ini. Oh, peluang saya maju di sini. Oh, saya jangan dekat-dekat yang begini karena saya masih baperan. Dan ingat, kelebihan kita akan menjadi sebuah kekuatan saat kita tahu bahwa itu kelebihan.
Dan kelemahan pun akan menjadi kekuatan saat kita tahu itu adalah kelemahan. Nah, apa yang ingin... Oh, oke, ntar ya. Saya gedein. Oke. Udah hampir full? Jelas suaranya? Boleh direspon? Jelas, Umi. Oke, maafkan ya. Udah Mbak, tadi dikurangin karena pas media tadi keras sekali bunyinya. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Siap Bunda, kita lanjut. Nah, sekarang kita dudukkan dahulu bahwa sekali lagi Bunda, memprioritaskan diri sendiri jangan disamakan dengan egois. Kenapa? Konsepnya ketika kita memprioritaskan diri sendiri itu pengen tahu pondasi kita itu apa. Bunda, bagaimana mungkin kita akan mampu berdiri kokoh kalau kita sendiri tidak punya kekuatan? Itu harus digarisbawahi. Nah, singkat cerita, prioritaskan diri sendiri itu adalah kenallah dengan dirimu. Hayo berkenalan. Hei kamu siapa? Warnamu kesukaannya apa? Nah, kalau Bunda tidak percaya, apakah Bunda benar-benar kenal dengan diri Bunda atau tidak? Karena saya sering praktek dengan mahasiswa saya, Bun. Saya panggil, siapa yang mau ke depan? Saya. Saya tanya, apa warna kesukaanmu? Pink me. Oke, kita tes. Berapa bajumu warna pink? Berapa baju semua di lemarimu? Ada kira-kira 25 lah, Mi. Oke, warna pinknya berapa? Cuman dua. Terus jilbab pinknya berapa? Cuman dua. Terus pink yang kamu anggap warna kesukaan tadi apa? Warna baju paling banyak apa? Hitam, Mi. Kenapa kamu nggak berani mengatakan bahwa warna favoritmu hitam? Nggak tahu, Mi. Nah, artinya apa? Mungkin kita di sini juga sering seperti itu, Bunda. Kita sering banget bahwa eh, apa menghukum diri kita atau menganggap diri kita suka warna pink padahal kenyataannya dominan warna hitam. Suka bilang makan bakso padahal kenyataan setiap hari makan seblak misal. Kenapa itu terjadi? Itu bentuk kecil contohnya pertanda kita tuh memang belum kenal dengan diri kita. Apalagi kalau kita mengukur jika kata orang ini cantik, kita cantik, jika kata bestie kita jelek, kita meratap. Itu bakal ciri-ciri manusia yang tidak akan bahagia. Oke, siap. Kedua, Bun, kenapa kita harus mencintai diri kita? Karena yang pertama, mencintai diri itu bahagian. Nah, kita tidak memahami konteksnya sebahagian Bunda ya, karena Islam tidak dibagi dua. Islam itu banyak kali bahagiannya. Maka cara memahaminya, mencintai diri sendiri itu adalah bahagian dari keimanan. Kenapa? Orang yang mencintai dirinya pasti dia tahu tujuan hidupnya. Oke, Bunda. Nah, sekarang kita lihat, Bunda. Kita lihat tujuan hidup kita itu apa? Coba kita perhatikan. Tujuan hidup kita itu sebenarnya apa sih? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Silakan kita tulis. Nggak mungkin kita berbicara di sini. Oke, ada yang mengatakan bahagia dunia dan akhirat. Itu terlalu umum, Mbak. Itu terlalu umum, Bunda. Bahagia di dunia itu apa yang kita inginkan. Di akhirat itu apa yang kita diinginkan. Kalau seandainya masih sifatnya umum, nah itu tanda pertanda bahwa sebenarnya kita tuh nggak tahu bahagia yang seperti apa yang kita ingin. Nah, jadi artinya Bunda, ketika di konsep self love ini mengajarkan kepada kita bahwa mencintai diri itu bahagian keimanan. Dari mana? Kalau kita mau referensinya adalah Al-Quran, kita buka di surah Az-Zariyat ayat 56 itu masyhur banget ayatnya. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nah, konsep ini Bunda, tidaklah aku ciptakan. Bahasanya perhatikan Bunda ya. Wa ma khalaqtu dan tidaklah aku cipta tunya ke Allah ya Bunda. Saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah. Jadi Bunda, kalau kita memahaminya secara teks saja, jadi kerja kita tuh hanya untuk beribadah. Kalau Bunda hari ini, Bunda yang ada di Zoom ini mengatakan bahwa ibadah itu sebatas ruku, sholat, sedekah, ya Bunda akan terikat dengan diri. Bunda menganggap semua
ibadah sebatas ritual. Padahal ternyata ketika kita memahami ayat ini, Masya Allah luar biasa. Para mufasir sering sekali memahami bahwa konsep ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mahdoh, ada namanya ghairul mahdoh. Kalau mahdoh, yes, semua tatanya sudah diukur dan ditakar oleh Nabi, sudah diukur oleh para sahabat, kemudian tabi'in yang sudah mengatur hukum-hukum yang sudah ada. Tapi ibadah secara umum, ini catat Bunda untuk kita semua. Semua bentuk amalan kita, dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, karena Allah itu ibadah. Nah, jadi sekeren itu loh. Sekeren itu, apapun yang kita lakukan, termasuk Bunda sekarang. Jangan berpikir sebagai pelengkap penderita. Jangan berpikir sebagai penghibur. Jangan berpikir sekedar coba-coba. Ganti niat bismillahirrahmanirrahim. Allah, izinkan saya mencintai majelis ilmu. Izinkan saya hadir di majelis ilmu. Izinkan keberkahan itu, mendapatkan keberkahan itu ke saya ya Rob. Ke keluarga saya ya Rob. Maka Bunda akan ringan gitu loh. Bunda akan menikmati, tidak sebatas ala kadar, tidak sebatas coba-coba. No, hidup kita terlalu tua untuk mencoba hal-hal yang ala kadar, mencoba hal yang daripada tidak. Dari mulai hari ini, Bunda, dia akan menjadi istimewa kalau kita tahu tujuan kenapa kemudian kita mencintai diri kita, bahagian dari iman. Oke, Mbak Nia, lanjut Mbak Nia. Siap. Ini lanjut. Sudah tadi Mbak Nia langsung kelebihan diri dan kekurangan diri. Lanjut Mbak Nia. Siap. Nah ini yang terpenting Bunda. Mungkin nanti Umi akan lebih cepat kita buka sesi tanya jawab ya Bunda ya. Nah ini kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri atau manfaat dari self love itu apa? Yang pertama, Masya Allah luar biasa. Kita ini Bunda, kita ya Bunda ya termasuk Umi, termasuk kita semua, bahwa sesungguhnya kita perempuan itu punya potensi mengeluh. Kemudian kita punya potensi cerewet, punya potensi mengeluarkan kata-kata emosi kita tuh terangkai indah. Dan memang itu kelebihan kita. Oke, okay? Nah di sini salah satu kenapa kita harus mencintai diri kita. Yang pertama adalah semakin kita kenal diri kita, maka hadiah terbesar itu kita akan menjadi orang paling bersyukur terhadap apa yang kita punya. Bun, siapa yang di sini merasa kekurangan uang terus? Ayo ngaku. Siapa yang selalu merasa nih gaji ambo segiko-segiko? Kok pakai bahasa Curup ya? Jadi kenapa selalu berpikir kok gaji saya segini-segini lah, kok suami saya ngasih segini-segini lah, kok udah banting dari pagi sampai sore kok penghasilan saya begini-beginilah. Ayo, siapa yang masih seperti itu cara berpikirnya? Masya Allah. Kenapa itu muncul? Karena Bunda mengukur sebuah nilai rezeki itu di angka-angka. Bun, andai Bunda masih di level mengukur rezeki itu di angka-angka, maka nggak ada yang bersyukur. Kenapa para korupsi terbanyak itu justru orang paling punya jabatan tinggi, paling kaya? Kenapa? Karena kebahagiaan bukan di angka-angka. Kenapa? Kenapa Bunda mengukur sukses itu lagi di angka-angka? Kenapa? Kenapa? Karena Bunda tidak kenal semua yang membuat kita bahagia itu ternyata tidak di angka-angka. Tapi apa Bunda? Bersyukur. Bun, yang tadi yang mengatakan saya Mi masih di angka-angka. Berapa kurangnya Bunda? Mau berapa lagi? Ayo, yang bilang saya tadi, berapa lagi kurangnya Bun? Maunya berapa lagi uangnya? Ayo, silakan komentar. Berapa lagi maunya? Oke, siapa yang mau uang 1 miliar? Ayo, komen. Siapa yang mau uang 1 miliar? Saya, nah Mbak Tuti, Mbak Eka, oke. Mbak Eka, mana Mbak Eka? Mbak Eka mau nggak jual matanya sebelah? Jual ginjalnya satu. Mau deh Mbak? Oke, matanya sebelah aja Mbak, ginjalnya satu. Mau? Oke, nanti ditukar dengan 1 miliar. Mau? Oke. Nah, nggak mau. Ini tuh nggak mau. Kan egois banget kita. Kita menghayal. Pertanyaannya, ini jangan tersinggung ya Mbak ya.
Memang kita itu sering sekali menghayal yang tidak ada, lupa mensyukur yang sudah Allah beri. Kenapa? Karena kita pikir karena mata ini adanya semenjak kita lahir nggak pantas untuk disyukuri. Ginjal yang sudah ada semenjak kita lahir nggak pantas untuk disyukuri. Jadi kita itu nggak punya waktu untuk sekedar mengatakan terima kasih ya Allah di usia saya yang nggak terlalu muda ini, tapi masih bisa melihat, masih bisa membedakan mana merah mana hijau, tapi nggak pernah ginjal kita bisa selamat sehat. Coba kita main ke rumah sakit untuk orang-orang yang sudah sebulan sekali cuci darah, bahkan seminggu sekali, bahkan 3 kali seminggu. Ya Allah, bagi mereka yang cuci darah terus nggak butuh dia uang miliar-miliar tadi Bunda. Hari ini Bun, hari ini kita tidak perlu ke rumah sakit untuk cuci darah. Kita nggak perlu kemana-mana pakai tongkat. Kita nggak perlu pakai kursi roda. Semua itu kita lakukan biasa-biasa saja. Pernahkah kita bersyukur? Terima kasih ya Rob, terima kasih. Kita udah punya miliaran harta dari mata kita, dari kaki, dari ginjal. Insya Allah. Nah, orang yang senantiasa tidak pernah mensyukuri apa yang Allah beri, tapi hanya mengeluh kepada sesuatu yang belum ada, maka hidupnya akan menjadi peratap yang handal. Oke, Bun? Tapi sebaliknya, Bunda yang semakin mengenal dirinya, mencintai dirinya, demi Allah, semuanya akan terasa bersyukur. Ya Rob, meskipun mataku hari ini ya Allah sering sakit ketika ngadap laptop, tapi masih berfungsi Allah, masih berfungsi. Maka yang muncul takbir, bukan ngeluh lagi. Allah, saya yang senantiasa protes dengan gaji, ya Allah nggak pantas saya protes ya Allah. Engkau beri ala kadar, tapi Engkau berikan aku kesehatan luar biasa. Maka saya nggak perlu mengeluarkan uang untuk berobat. Terima kasih ya Rob. Jadi mulai hari ini Bunda, itulah hebatnya mencintai diri sendiri. Semakin kita kenal diri kita, semakin ya Allah, ya Tuhan, banyak banget nikmat Allah. Bunda, kemarin-kemarin kita semua termasuk Umi kita tuh gampang banget terharu biru dengan kisah orang gitu ya. Gampang banget terharu biru dengan semua kemajuan atau kesuksesan orang. Tapi kita itu kadang lupa loh. Ternyata kalau orang yang bersyukur dengan dirinya, banyak banget sesuatu yang Allah berikan pada diri kita. Oke, apa misalnya keajaiban yang baru-baru kemarin tuh Amir Qaddafi ya Bunda ya. Ingat nggak Bun yang pasti keberangkatan ke haji kemarin itu Masya Allah luar biasa. Mungkin sedunia terkagum indah. Ketika Allah menginginkan seseorang berangkat haji, apapun yang terjadi pastikan berangkat. Itu kan iman kita ya Bunda ya. Tapi kenapa kita mengharu biru dengan orang lain? Pernah nggak sih Bun kita terharu biru dengan kisah kita? Berapa kali kita selamat dari maut coba? Berapa kali kita misalnya bebas dari masalah? Ketika masalah muncul, katakanlah misalnya kata Mbak Katlan, betapa banyak orang ternyata diselingkuhi. Waktu itu terjadi mungkin seolah-olah dunia rasanya runtuh. Semua orang menghina kita, semua orang menjudge kita, semua orang menjauh dari kita. Seolah-olah ya Allah sempit banget dunia. Berapa lama banget Bun? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Hei, ketika kita mengadu sama Allah, kelar benda hidup kita. Ketika kita menangis, benar-benar lepas tangisnya. Gampang bagi Allah melupakan sakit itu, Bunda. Kita nangis, curhat sama Allah, Allah tidurkan kita. Masya Allah bangun besoknya. Seolah-olah kita nggak pernah punya masalah yang menghimpit kita udah berminggu-minggu, berbulan-bulan selama ini. Gampang banget, Bunda, Allah menyelesaikan. Dan itu keajaiban, Bunda, kalau mau bersyukur. Keajaiban banget. Betapa sering kita menghina orang, padahal penghinaan itu sering kita lakukan. Allah tutup aib kita. Kita hanya mampu membaca kelemahan orang. Allah tutup aib kita, Masya Allah. Itu juga pertolongan dan rahmat Allah, Bunda. Kita yang hari ini, Masya Allah. Siapa kita? Istri, ibu. Ibu macam apa kita hari ini, Bunda? Menuntut banyak kepada anak-anak kita. Anak kita harus begini, harus begitu, belajar ini, bikin nama baik, jaga nama baik keluarga
belajar yang benar, harus jadi ini, jadi itu. Hei, kita di usia mereka kemarin baru ngapain? Kenapa? Jangan sampai dosa kekecewaan kita, kesal kita masa dahulu terlimpahkan sama anak. Hei, anak itu hidup dengan takdirnya masing-masing. Walaupun kita ibu kandungnya, belum tentu dia memikul dosa kita. Nah, jadi hari ini Bunda, banyak bersyukur, Masya Allah. Kita marah-marah sama anak yang nggak begini, begitu. Hei, berpikir, yang kita marah hari itu dirindukan banget sama orang yang nggak punya keturunan, Bun. Kita protes suami kita begini, nggak romantis, dingin banget, nggak gini, panjang. Hei, suami kita yang hari ini masih mau tidur sebelah kita itu dirindukan banget sama orang yang nggak punya pasangan. Oke, Bunda, hari ini kalau Bunda mau menjadi orang paling bersyukur, semakin kenal diri, ternyata nikmat Allah tuh udah banyak banget ya Rob. Udah banyak banget yang membuat kita harus bersyukur. Jangan sampai kita disindir dengan surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar, kata Allah. Hoi manusia, lah banyak niat nikmat yang aku berikan padamu. Fasolli li rabbika wanhar. Kalau memang banyak dan kamu merasakan nikmat itu banyak, lakukan sholat karena Tuhanmu. Kemudian berkorbanlah. Berkorbanlah di sini maksudnya bukan hanya berkorban binatang, Bunda. Itu ritual kita tahunan. Berkorban yang sesungguhnya itu mengikis nilai-nilai kebinatangan yang ada pada diri kita. Apa maksudnya? Kasar banget, no. Jiwa kita ini, Bunda, yang namanya manusia itu adalah ketika dia baik, itu manusia. Ketika baiknya melampaui batas, itu sudah di level sifat ilahi di dalam dirinya. Tapi sebaliknya, dia baik dan tidak baik, itu manusia. Kalau dia kelewatan tidak baiknya, itulah sifat-sifat kebinatangan tadi. Jadi berkorban itu mengikis nilai-nilai kebinatangan yang masih lekat pada diri kita. Apa contohnya, Bun? Kita ambil aja sepertinya yang loncat-loncat di pohon, Bunda. Dia sering mengambil hak orang tanpa belok kiri, belok kanan, ketika dia mau dia ambil tanpa pamit. Berarti kita sama dengannya, Bun. Bahkan mungkin kita lebih kejam daripada mereka. Oke Bunda, jadi hari ini demi Allah, apapun drama kehidupan yang lagi kita hadapi, kalau kita kenal diri kita, yang muncul itu selalu bersyukur, Masya Allah Bunda. Kita disakiti orang, kita akan berkata, ya Rob, seberapa sering saya menyakiti makhlukmu ya Rob, sampai ternyata pedih banget ketika terasa disakiti. Kenapa ada episodenya disakiti? Kita tidak akan pernah merasakan dibahagiakan orang kalau kita nggak pernah merasakan disakiti. Maka jangan terlalu reaktif dong. Ketika disakiti penuh status kita merana, meratap, menyalahkan semuanya. Tapi ketika kita dibahagiakan, kita merasa dispesialkan, lupa kita dengan semua orang lain. Oke Bunda, Bunda ya, panjang lagi nih Bun bersyukur kok udah kelar-kelar kalau Bunda ya. Kita lanjut kesehatan. Bunda, kalau tadi misalnya eh, Mbak Katlia, payah kali saya membaca nama Mbak Katlia ya, mengatakan bahwa banyak kali trauma-trauma yang membuat seseorang tuh susah bangkit. Iya, kenapa? Karena sesungguhnya yang sakit itu bukan fisik, yang sakit itu mental. Yang sakit itu ya mental. Kalau fisik kita tahu dari ujung kaki sampai ujung rambut bagian mana yang sakit. Kalau mental kan kita nggak kenal. Apalagi kalau kita nggak kenal pada diri kita tadi. Maka kemudian orang yang kenal dirinya, kenal tujuan hidupnya, tahu sakit kapan dia harus bahagia, maka mampu meminimalisir penyakit-penyakit mental tadi, Bunda. Apa yang membuat orang penyakit mental? Diselingkuhi. Bun, seandainya Bunda pernah mengadu sama Allah seperti ini. Allah, jika aku pernah berselingkuh padamu, maka aku akan terima jika ada manusia menyelingkuhiku ya Rob. Jika ini caramu untuk mengajarkan aku sakitnya diselingkuhi, aku terima ya Rob.
Kenapa Bunda? Ini bukan tataran teori. Berapa sering kita berselingkuh sama Allah? Contoh, kita tahu yang pemberi rezeki itu adalah Allah. Tapi ketika kita naik gaji saja, berapa ikhlas kita mengatakan alhamdulillah, sujud syukur, kemudian meningkatkan ibadah, ketimbang mengucapkan ribuan terima kasih kepada bos kita, kepada pejabat yang mengusulkan kita, atau semua-semuanya. Jujur, itulah bentuk perselingkuhan kita, Bun. Itulah bentuk perselingkuhan kita yang sesungguhnya. Kita sering sekali ketika dapat nikmat, yang kita ingat itu adalah wasilah yang mengantarkan kita dekat kepada nikmat, tapi bukan kepada sang pemberi nikmat. Tanpa kita sadari, ternyata kehidupan kita itu memang sering berselingkuh dari Allah. Dari ucapan, dari cara berpikir, dari tindakan. Semoga enggak lagi ya Bunda ya. Nah siap. Kemudian, kenapa manfaat juga dari mencintai diri sendiri itu, kita mampu menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Apa contohnya? Bunda tahu nih, Bunda kolesterol. Pantangan orang penyakit kolesterol itu apa? Iya, jangan dikerjakan. Kemudian Bunda tahu nih kena asam urat. Jangan dimakan pantangan asam urat. Atau misalnya berusaha untuk mengobati apa obatnya asam urat. Nah, itu hikmahnya kalau kita kenal diri kita. Kita tahu kita asma. Jangan lakukan hal-hal yang membuat asma. Nah, itu salah satu bentuk kenapa kita harus mencintai diri kita. Secara fisik, kita tahu kelemahan kekuatan kita. Secara batin pun kita tahu. Bunda, tidak semua orang loh yang bisa bebas dari penyakit baperan. Nah, kalau kita tipe-tipe orang baperan, hindari hal-hal yang bisa mancing baperan. Hari ini masalahnya sering terjadi. Mulut kita sering ceplas-ceplos sama orang lain, kita nggak nyadar. Pas kita tersinggung gara-gara kata orang lain, kita lebay dan alay dengan reaksi kita. Itu nggak adil. Oke, jadi hari ini ketika kita mengenal diri saya bun, kita bun, kita akan mengatakan seperti ini, Allah, jika mulut ini masih sering menyakiti orang lain, maka saya haramkan untuk tersinggung dari kata orang lain. Itu motivasi, itu tujuan hidup. Kenapa saya harus gampang tersinggung gara-gara kata-kata orang, sementara mulut ini sendiri masih sering ngata-ngatain orang. Kemudian apa lagi? Allah, jika aku, apa kelemahan kita misalnya? Apalah, sekali lagi harus tahu dulu kita ini siapa. Maka kemudian kita akan mampu menghindari kerugian-kerugian yang terjadi pada diri kita. Coba aja deh. Contohnya itu aja. Jangan gampang tersinggung gara-gara kata-kata orang kalau mulut kita masih tajam. Ingat itu Bunda. Jangan sakit hati digibah atau difitnah orang kalau kerja kita masih sering menggibah dan menfitnah orang. Itu harus kita jangan apa namanya? Jangan mau menang sendiri. Itu prinsip. Jadi bilang pada diri kita, camkan pada diri kita, hei wahai diri, jika mulutmu masih tajam, kamu jangan biarkan hatimu terluka. Jika kamu masih sering bergunjing, jangan sakit hati jika telingamu mendengar berita gunjingan. Kayak gitu kita menghibur diri kita, Bun. Kenapa? Sekali lagi, hanya orang yang mengenal dirinya yang mampu berprinsip seperti itu. Jangan egois. Pas dipuji melambung-lambung, pas dipitnah meraung-raung. Itu mah egois. Lanjut Mbak Nia. Oke, nah ini Mi, kira-kira gimana dong caranya biar kita bisa melahirkan self love atau mencintai diri sendiri? Bunda, kita itu butuh waktu. Kita itu butuh saat apa ya namanya ya? Lakukan aktivitas yang membuat kita itu nyaman, menyenangkan, membuat kita itu tapi jangan sampai aktivitas itu merugikan. Contoh misalnya Bu narkoba, menyendiri gitu di kamar, menikmati sampai play gitu Bun ya. Nggak boleh. Artinya adalah kita butuh me time, cuman me time-nya itu meningkatkan diri kita, mengenal diri kita. Nah, contoh Bunda, kita itu butuh waktu misalnya. Walaupun kita punya anak bayi, walaupun kita punya pasangan, boleh dong Bun, kita kenali diri kita kapan momen-momen yang bisa membuat kita mencintai diri kita. Contohnya ketika anak tidur atau semuanya, oke, setengah jam saja. Bisa nggak kita kenalan sama diri kita? Kalau nggak bisa,
Kita coba untuk apa coba, Bun? Kita coba untuk minta izin sama Allah. Allah, minta terus Bunda. Allah, aku ini hambamu. Dan aku percaya sekali ya Allah, Engkau menciptakan saya bukan faktor kebetulan. Dan Engkau menciptakan saya pasti punya visi dan peran masing-masing di muka bumi ini. Allah jujur, sampai detik ini aku belum ketemu aku ini siapa. Boleh nggak Allah? Boleh nggak Allah? Izinkan aku berkenalan pada diriku. Izinkan aku menemukan siapa aku, tujuan hidupku apa ya Rob. Jangan sampai nanti aku meninggal tapi aku belum kenal siapa aku ya Rob. Jangan golongkan aku kepada manusia yang sia-sia di matamu ya Rob. Nah, kita butuh itu Bunda. Apalah yang membuat saya begini, kemudian apa yang membuat kita senang. Nah, me time ini penting loh Bun. Kadang kita itu ibu-ibu ini, ayo kita healing, 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 healing dengan arti bertamasya atau jalan-jalan dengan uang ala kadar dengan semua apa balik-balik bukannya menyenangkan malah berpikir uang habis dapur nggak hidup atau seperti apa nambah stres maka me time maksudnya di sini adalah sangat mengajarkan kita bahwa aku tuh butuh apa aku itu butuh apa ternyata kadang Bunda me time kita itu tidak tidak butuh apa-apa, cuman sekedar pengen main handphone aja, main Bunda. Pengen main game, main. Cuman pakai batas waktu. Saya kayaknya udah lama deh pengen banget main game, tapi saya harus berani cukup 15 menit. Berani nggak seperti itu? Karena bagi saya ada energi positif setelah ini. Boleh pun, kalau Bunda kenal memang itu yang membuat Bunda melahirkan energi. Atau aku mah ngaji nih, ngaji. Jangan kemudian maksa mengaji, akhirnya apunya tidak menyadari bahwa mengaji itu memberi manfaat. Nah, ikutin Bunda sampai Bunda kenal betul anak tadi. Jadi me time itu kadang ada orang menulis, kadang ada orang bernyanyi, kadang selama tidak melanggar koridor Allah ya Bun, lakukan. Ya Bunda, oh saya harus keliling-keliling lapangan Mi, lakukan aja Bunda. Oh Mi, saya harus berteriak Mi sambil tinju-tinju foto suami saya, lanjut lakukan Bunda itu, lakukan. Kalau memang itu menurut Bunda benar hari ini. Oke, sampai nanti Bunda ketemu lagi. Oh, ternyata bukan itu. Oh, ternyata yang buat saya bahagia ini. Mi, yang buat saya bahagia tuh keliling-keliling Alfamart. Keliling, Bun. Keliling aja. Sampai Bunda tahu apa iya itu nanti yang membuat Bunda bahagia. Oke, Bunda. Atau bisa ke salon, Mi. Ke salon potong-potong rambut. Potong lah, Bun. Potong. Oke, sampai nanti Bunda ketemu sebenarnya yang membuat aktivitas apa yang paling menyenangkan. Aktivitas apa sebenarnya yang lagi saya cari ya Rob. Aktivitas apa? Tak tolong sama Allah. Sekali lagi jangan melanggar aturan. Misal, menyenangkan Bun kalau misalnya CLBK, cucian curus nambah masalah. Kayak me time itu usahakan hal-hal yang membuat kita semakin berprestasi, menggali kelebihan kita, menggali kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Itu ya Bunda ya. Siap, kita lanjut nanti nggak kelar Bun kalau di situ aja. Nah ini yang kedua, untuk meningkatkan bagaimana caranya self love atau mencintai diri sendiri itu muncul, stop berpikir selalu bisa membahagiakan semua orang. Hei Bunda, jangan pernah berpikir bahwa kita tercipta untuk membahagiakan orang lain. No. Kenapa? Karena karakter manusia. Nih Bun, kita kan sesama manusia. Umi kasih bocoran karakter manusia Bunda ya. Manusia itu 1.000 kebaikan yang kita berikan akan lenyap gara-gara satu hilaf yang kita lakukan. Itu yang pertama. Kedua, Bunda, manusia itu hanya akan mencari orang jika ada kepentingan. Titik. Oke, maka jangan pernah merasa menjadi orang penting dalam kehidupan orang lain. Ingat, si buta pun akan melepaskan tongkatnya saat
dia bisa melihat. Artinya apa, Bunda? Sesungguhnya hidup bersosial ini, Bunda, kalau bukan berlandaskan kepada karena Allah, untuk Allah, pasti kebutuhan egois. Kenapa kita dekat sama dia? Oh, dia yang sering nolong saya. Saat dia tak mampu menolong kita lagi, maka dia adalah orang yang paling kita benci. Betapa banyak semua awalnya bestie, kemudian menjadi orang yang paling jijik dilihat. Ada seperti itu, Bun? Betapa banyak orang yang paling dipercayai, kemudian menjadi orang yang paling kita hina dan Masya Allah, innalillahi. Nah, mulai hari ini, demi Allah, Bunda, peduli dengan orang lain wajib. Ajaran Islam mengajarkan kita sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Seperti teman-teman kita merintis ruang perempuan ini sangat bermanfaat. Tapi kemudian kita semuanya stop berpikir yang kita lakukan itu akan membahagiakan semua orang. No, segitu banyaknya orang memuji kita, segitu banyak juga orang yang benci ke kita. Itu sunatullahnya. Kenapa? Karena di dunia ini pasti ciptakan dua. Ada surga dan neraka, ada baik dan buruk. Maka stop berpikir bahwa mengukur kebahagiaan kita dari like status begitu banyak. Sama misalnya, mengukur kesuksesan acara ini dari seberapa banyak orang hadir, boleh. Tapi bukan menjadi tujuan satu-satunya. Mau orang 100, 200, itu usaha. Kita ada, kita sudah nge-share, sudah semuanya. Tapi lebih dari itu, ayo luruskan niat. Satu orang saja dalam sekali live ini muncul, dapat hidayah, dapat hijrah, tertenangkan oleh dia. Masya Allah, saldo akhirat itu luar biasa. Belum tentu kita masuk surga dari sholat kita. Belum tentu kita masuk surga daripada sedekah atau ilmu kita. Tapi ternyata masuk surga kita dari mana? Kita mau dicampakkan ke dalam neraka. Tiba-tiba ada salah satu dari bunda yang di ruangan ini. Ya Rab, jangan masukkan Umi anak itu ke dalam neraka, katanya. Karena dulu saya hampir putus asa, hampir bunuh diri. Tapi pas hadir di kajian ruang perempuan, saya merasa hidup saya berarti. Hei, ingat, ada pelacur kemudian terangkat harga dirinya gara-gara menyelamati anjing. Nah, hari ini yang kita selamatkan bukan anjing, manusia-manusia yang hampir putus asa, manusia-manusia yang kemudian merasa arah kehidupannya nggak jelas. Itu yang kita selamati. Betapa mulianya, Masya Allah. Tapi sekali lagi, jadi salah ketika kita hanya berpikir untuk membahagiakan semua orang, untuk orang serentak menerima setiap yang kita omongkan. No, kita cuma menyampaikan, selebihnya kita kembalikan ke orang. Ingat, kita bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh saja dakwahnya paling panjang, dakwahnya paling lama, pengikutnya paling sedikit. Jangankan orang lain, pasangan terdekat dan anak terdekatnya saja ternyata tidak mengikutinya. Oke Bunda, jadi sekali lagi stop kita berpikir bisa membahagiakan semua orang. Tapi apa yang kita pikirkan, Rob, aku hanya manusia yang punya keterbatasan, punya cita-cita mulia untuk kebermanfaatan banyak orang. Jika dengan wasilah ini engkau redho, tolong Rob, jadikan ini ajang kebaikan untuk kebanyakan kami. Jangan tancapkan hati ini merasa lebih, jangan tancapkan diri ini merasa paling, tapi tancapkan diri ini merasa istiqomah sampai mati untuk melakukan kebaikan dan kebermanfaatan untuk orang lain. Selek, sudah. Nggak akan bakal baperan lagi kita dengan tanggapan-tanggapan orang. Oke Bunda, siap. Kemudian ini, bebaskan diri dari validasi. Nah, ayo siapa di sini mengukur cinta suami itu ketika ulang tahun dikasih hadiah. Kalau nggak dikasih hadiah tak cinta lagi. Ayo siapa? Ayo siapa yang masih seperti itu Bunda? Sayang, Masya Allah. Jangan lagi Bunda ya. Boleh jadi dia lupa. Masa ngukurnya sebatas setangkai bunga? Tapi lihat, walau alam, apapun alasannya. Maka mulai hari ini, apa yang kita inginkan? Saya bisa bahagia dengan apa yang membuat saya kenapa bahagia. Kenapa? Karena saya tidak akan menempelkan kebahagiaan saya lewat orang lain.
Orang lain mencintai kita punya kapasitas seperti kita. Kita juga mencintai orang lain ada kapasitasnya. Mungkin kapasitasnya lagi berkurang. Maka jangan pernah selalu menganggap bahwa pasangan kita itu punya rasa cinta dari awal menikah sampai sekarang. No, dia punya hati, punya rasa, punya kebosanan. Jadi kita nggak bakal kecewa, Bunda. Oke, ada episodenya kita dicuekin, ada episodenya kita kemudian disayang, ada episode kita dicinta, diperhatikan. Tapi itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk kita. Oke, Bunda. Bismillah. Bismillah, Bunda. Bebaskan, ayo. Bebaskan diri kita mengukur kebahagiaan dari penilaian orang lain. Bebaskan, Bun. Kenapa? Apakah kebahagiaan kita dinilai dari berapa banyak orang bertepuk tangan pada kita, Bunda? Atau seberapa banyak status kita di-like oleh orang lain, Bunda? Kemudian apalagi? Sebenarnya itu kenapa terjadi? Benar, karena dari kecil, Bunda, kita itu diajar seperti itu. Contoh, kalau kita dapat hadiah kalau kita juara waktu kecil, kita kan dapat hadiah. Iya nggak, Bunda? Kita nggak bakal dapat hadiah kalau sekedar kita itu mampu cuci piring. Kalau seandainya anak kita itu dulu tidak pandai melipat selimut, kita nggak bakal ngasih hadiah itu. Kenapa? Karena ukuran hadiah kita, kapan? Kalau nama kita disebutkan di sekolah. Kepada Ananda bla 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 bla, putri dari Umi Ana bla 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 bla, juara, silakan maju ke depan. Itu rasanya Bunda separuh gaji kita nak kita kasih ke anak kita. Tapi ketika misalnya anak kita yang dulunya tidak terbiasa bangun tidur di waktu azan, tiba-tiba bangun tidur waktu azan. Nah, itu biasa. Itu biasa tuh, biasa itu. Nah, itu kita tidak menilai berbagai aspek untuk memberi hadiah. Kalau memang kita tipe orang sering memberi hadiah kepada anak, amati setiap perkembangannya. Jika ada perkembangan sekecil apapun, kasih hadiah. Atau enggak sama sekali. Kenapa? Sehingga anak itu juga terpacu. Oh, ini yang membuat ibu saya memberi saya hadiah. Oh, ini yang membuat ibu saya tidak memberi hadiah. Di kita kan enggak. Makanya kemudian kita Bunda ya, tidak Bunda semua. Kita sering sekali mengukur kemudian kebahagiaan kita itu kalau ada orang yang banyak dekat ke kita. Kalau suami mengatakan sayang, 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 sayang sama kita. Kalau mungkin sering sekali simbolis. Semuanya tuh simbolis. Casing. Tapi kita jarang sekali merasakan bahagia itu dari kontak batin gitu loh Bunda. Kita tahu contoh. Kalau dapat yang romantis tadi yang komen ya Ulta gitu ya. Kalau dapat yang romantis iya dia akan sempat-sempatkan misalnya memberi kado, nyiapkan waktu. Kan tipe kalau tipe kalau orangnya cuek gimana Bunda? Apakah standar kebahagiaan kita itu kemudian kita tahan ribut, kita kemudian mungkin mungkin ini ahli sejarah nih mungkin mungkin dari dulu begini, kau tak seperti yang dulu lagi gilo gitu Bunda. Gila kita Bunda, gila yang diciptakan oleh kita sendiri. Jadi mulai hari ini, kalau pengen benar-benar bahagia, sampai di level gini loh Bun. Iya, saya cuman hamba Allah di muka bumi ini. Ada episodenya. Orang berdatangan dengan saya. Ada episodenya juga orang meninggalkan saya. Ada episodenya saya akan dimuliakan. Ada episodenya saya akan difitnahkan. Allah, tolong ya Allah, izinkan saya bertemu apa sesungguhnya kebahagiaan versi saya. Oke, Bun? Siap. Lanjut. Yang keempat, cari ruang tenang. Kita tuh butuh ruang tenang. Ruang tenang maksudnya bukan ruangan yang bikin tenang gitu, Bunda ya. Tapi ada hal-hal yang tadi mungkin lebih lebih ke seperti me time tadi itu kebebasan, Bunda. Tapi ruang tenang tuh memang kita harus harus punya satu apa namanya sisihkan di satu ruang hati kita itu memang untuk kita, Bun. Saya itu akan tenang kapan? Oh, saya akan tenang kalau seandainya saya bisa ngaji 15 menit setelah sholat misalnya. Oh, saya itu ketika setelah sholat tahajud. Oh, saya itu maaf, maaf Bunda ya. Saya itu hanya bisa tenang, bisa tidur misalnya kalau berpelukan sama suami saya. Lakukan Bunda. Hal-hal yang seperti itu perlu kita lestarikan Bunda. Oh, saya itu bisa tenang kapan kalau misalnya saya bisa menulis eh,
10 kata setiap hari. Boleh lakukan, Bunda. Artinya memang sengaja kita men-setting ruang tenang dalam diri kita. Oke, next Mbak Nia. Masih ada Mbak Nia, slide kita Mbak Nia. Masya Allah. Nah ini. Kemudian, kenapa kita butuh ruang tenang, Bunda? Karena lanjut. Karena lanjut, Bunda. Terima ketidaknyamanan itu. Kalau kita sudah punya ruang tenang, Bunda, nanti ketika kita biasa dengan ruang tenang kita, maksudnya gini, kita sudah ah bahagia saya nggak nempel dari suami kok. Bahagia saya tahu suami saya nggak sempat karena dia sibuk. Oh, saya tahu. Nah, gitu loh Bun maksudnya. Jadi ruang tenang itu kita mencari celah tenang untuk ruang diri kita. Kita tidak izinkan suuzon itu mampir ke diri kita. Sehingga nanti hal-hal seperti itu akan terancang sendiri. Kita punya ruangan untuk kebahagiaan kita tanpa mengukur kebahagiaan dari orang lain. Kita selalu menganggap bahwa semua itu baik dalam diri kita, dalam orang lain juga seperti itu. Kenapa Bunda? Bun, kalau kita sering mengatakan orang pelit, sesungguhnya kita yang pelit. Kalau kita sering mengatakan orang jelek, kita yang jelek. Kalau kita sering memfitnah orang, kita lah ahli fitnah. Kenapa? Karena kita nggak punya ruang tenang dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah punya ruang tenang, apa yang ada dalam diri kita itu akan mantul dengan apa yang kita lihat. Kita tidak akan bertemu dengan orang yang pelit. Kenapa? Karena kita nggak pelit. Kita tidak akan bertemu dengan orang yang jahat karena kita nggak jahat. Kenapa? Tapi orang yang selalu waspada, chatnya sepertinya orang ini itu deh jahat deh. Nah, kenapa? Karena kita masih punya ruang jahat dalam diri kita. Kita tahu strategi orang seperti itu. Bukan berarti kita kemudian tidak berhati-hati ya, Bunda. Ingat, ruang tenang itu dilatih untuk munculnya, Bunda. Siap? Lanjut. Dengan memiliki ruang tenang dalam diri kita, kemudian ketika kita berproses, Bunda, kita akan berproses menjadi orang baik dengan sendirinya. Kenapa? Karena barometer kita tadi sudah nyaman dalam hati kita, Bunda. Kemudian nanti kita akan berubah otomatis. Misal, seperti tadi, saya tidak akan menyakiti orang. Kenapa? Karena mulut saya masih sering menyakiti orang. Nah, kata-kata itu otomatis akan menjadi sebuah aturan dalam hidup kita, disadari atau tidak. Baru mulai kita menyakiti orang, astagfirullah. Katanya nggak boleh nyakitin orang, kok nyapa? Cukup istighfar, pasti kadang tuh keceplosan juga tuh Bun. Nah, sehingga ada nuansa perang batin Bunda, antara pengen berubah dengan kebiasaan masih tertahan, antara pengen berubah kadang kita masih terulang kembali seperti itu. Kemudian ada rasa ketidaknyamanan. Nah, setiap perubahan yang ada pada diri kita pasti melahirkan ketidaknyamanan. Apa contoh ketidaknyamanan? Teman-teman yang biasa nongkrong sama kita udah mulai tuh, mulai minggir. Ah, malas sama dia lagi. Malas sama dia lagi. Malas sama Umi Ana tuh nyola lain, nggak seperti yang dulu lagi. Pasti seperti itu. Setiap kita mau hijrah, kita akan melihat siapa yang teman-teman benar-benar mendukung kebaikan kita, atau teman yang kita miliki selama ini hanya untuk bersenang-senang saja. Itu akan di fase ini kita akan tersortir dengan sendirinya. Kalau teman-teman itu kita cerita, maaf rasanya saya sia-sia banget di hidup saya. Hari-hari saya cuma begini, saya mau menjadi lebih baik. Nah, biasanya itu akan ada teman-teman yang mendukung. Misal kita punya teman 10 yang dukung satu, 9-nya akan pergi. Biar nanti Allah akan ganti. Allah akan ganti orang-orang yang sevisi dan semisi dengan kita. Meskipun ditinggal 1000, nanti Allah ganti walaupun cuma 2 orang. Bismillah. Jadi nikmati perubahan itu, perang batin tadi, rasa tidak nyaman untuk berubah tadi, terima saat itu. Sampai kapan? Sampai nanti ada rasa cinta dengan kebaikan, nyaman dengan perubahan ini. Latih, latih, kemudian rasa cinta itu akan muncul sendiri dalam diri. Ya Roh, ternyata memang asik ya. Diam sejenak untuk menahan emosi. Diam sejenak supaya tidak reaktif. Diam sejenak supaya tidak menghina. Diam sejenak supaya tidak gampang mencela. Nah, kecintaan pada diri sendiri itu muncul dengan sendirinya nanti Bunda. Sampai nanti kita mampu meredefinisikan kekuatan kita itu apa. Nah, maksudnya adalah kita mampu menseimbangkan kehidupan kita dengan kekuatan sejati kita. Ini saya. Oh, ternyata definisi saya hobi begini dulu. No.
Karena ternyata bukan itu yang sesungguhnya. Oh, ini saya hari ini. Oh, ini yang saya pahami. Oh, ini pengalaman. Nah, sehingga kita akan mampu menyeimbangkan. Inilah kekuatan saya, inilah kelemahan saya. Sampai kapan? Sehingga menjadi kekuatan super dalam diri kita. Maka kemudian kita akan lihat kemudian ibu-ibu ini kan lucu ya Bunda ya. Saya ingat banget kasus AA Gim dahulu. AA Gim terang-terangan nikah. Yang dahulu jadi Ustadz Kondang tiba-tiba ditinggalkan sama ibu-ibu semua. Gara-gara apa? Poligami. Poligami nggak haram Bunda. Tapi ketika seorang ulama besar langsung ditinggalkan. Kenapa? Karena kenapa? Takut banget nanti ditiru sama suaminya ya. No. AA Gim memperlihatkan jika kita punya apa namanya ya, punya nafsu lebih, maka mungkin lebih abdul menikah daripada jajan sana sini. Tapi lihat, ketika kita takut suami kita meniru mungkin perangai Agim yang menikah dengan dua istri, kemudian kita menghindar dari semua muncul. Nah, kalau seandainya kita akan sampai di level kesadaran super, ketika kita mau merasakan kekuatan, oke, kebahagiaanku bukan dari orang lain. Kebahagiaanku bukan dari siapa-siapa. Kebahagiaanku justru dari apa yang ku mau. Ku tahu diriku kelemahannya apa. Ku tahu kekuatan aku apa. Tujuan hidupku bagaimana. Maka akan menjadi kekuatan super. Saya tidak akan tersinggung dengan yang seperti itu. Saya akan meningkatkan diri saya dengan begini. Itu maknanya adalah melahirkan kesadaran yang super duper luar biasa. Oke, lanjut Bun. Maaf, lanjut Mbak Nia. Oke, nah ketika kita sudah tahu tadi di mana letaknya egois, di mana letaknya self love. Nah, kalau egois Bunda atau istilahnya narsisme juga, itu orang yang hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, tidak memperdulikan kebutuhan orang lain. Terserah, yang penting aku senang. Terserah, yang penting aku bahagia. Terserah, yang penting aku dapat. Nah, salah satu bentuk orang yang narsis atau misalnya egois tadi, dia rela melakukan apapun halal haram hantam. Yang penting dia bahagia. Beda dengan self love Bunda. Kalau self love itu mencintai diri secara sehat. Dia mampu meningkatkan empati secara sadar, meningkatkan kebaikan untuk dirinya. Kenapa? Dia hanya berjuang di level memperbaiki diri untuk lebih baik berbuat untuk banyak orang. Itu yang self love. Sementara egois enggak. Saya nggak pernah mikir perasaan orang, nggak pernah tahu urusan orang, nggak pernah peduli semua-semuanya. Yang penting dia bahagia. Yang penting dia hidup. Itu jadi masalah, Bunda. Oke. Bisa ya dibedakan, Bunda ya. Kalau egois, fokus pada diri sendiri, hanya memikirkan dirinya, halal haram hantam, yang penting saya senang. Nah, sementara self love atau mencintai diri sendiri tadi, cinta diri itu secara sehat. Kenapa? Karena diawali dari membangun fondasi kekuatan pada dirinya sendiri. Dia akan membangun kekuatan untuk dirinya dengan harapan apa? Orang yang kuat pasti mampu menolong orang yang lemah. Orang yang kokoh pasti mampu memberikan kekuatan. Bukan tempelan kokoh atau kekuatan itu dari orang lain, tapi benar-benar berdiri tegak dengan kemampuannya. Maka kemudian dia mendapatkan kekuatan bukan semu. Kalau kekuatan dari orang lain tumbang, kita tumbang. Tapi kekuatan dari diri sendiri justru malah mengenal. Oh, ini rawan bagi saya. Maka saya tidak akan mendekati ini. Oh, ini kekuatan saya. Maka saya akan bergelut dengan kekuatan ini untuk apa? Kebermanfaatan. Paham ya Bunda ya, jangan salah paham. Kita tidak melahirkan manusia egois, tidak peduli, bukan. Tapi justru malah semakin kita mencintai diri kita, semakin kita menampakkan kekuatan pada diri kita. Berharap apa? Berharap nanti dengan kekuatan itu mengenal Tuhan kita yang maha memberi kekuatan, dan kemudian kekuatan itu juga akan melahirkan sebuah kebermanfaatan.